孩子怎么？雪花手套此无疑。我在这里，能让圣皇也无法赢。就好像一场梦。自逍遥天尊出世，飞升者势力诞生的迹象，和平。当勉强捡了一条性命。一封神王。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 23. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Setelah menikah, Xin Yu membawa Jiang Li masuk ke dalam ruang alam semesta barunya. Di sana terdapat begitu banyak energi Hongmen Lingbao. Lier tidak menduga Xin Yu mengetahui tentang tempat ini, karena bagaimanapun energi Hongmen merupakan hal yang luar biasa. Bahkan kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan mudah. Xin Yu telah memberikan air mata jiwanya kepada Lier. Dengan begini, dirinya bisa mendapatkan semua energi dari Dewi Kehidupan. Memahami hukum ruang juga merupakan perkara mudah baginya. Xin Yu juga memberikan sebuah pedang yang dia ciptakan sendiri. Selain itu, Xin Yu juga akan mengajari Lier memanfaatkan energi Hongmen. Lier akan memurnikan kedua hartanya ketika bayi mereka lahir. Sambil menunggu waktu itu, dirinya akan berlatih dulu. Mereka pun bertemu dengan Jianglan, di mana Xin Yu saatlah penasaran karena ini adalah tahun ketiga Lier mengandung. Tapi perutnya itu hanya sedikit membuncit. Ternyata ini satlah wajar di antara 8 keluarga dewa besar. Bahkan sosok Duanmu baru berada di dalam perut ibunya selama 3 tahun 6 bulan. Tapi tetap saja perut Lier ini terlalu kecil. Ternyata semakin lama janin di dalam perut ibunya, maka semakin baik juga bakat yang dia miliki. Jianglan yakin kalau anak mereka itu akan menjadi sosok yang luar biasa. Akhirnya Lier pun merasa sedikit lega. Selama menunggu lahiran, Xin Yu dan juga Lier terus berlatih di dalam energi Hongmen. Tapi Xin Yu bukan hanya berlatih biasa, karena dia itu tengah menyempurnakan dunia panah dalam alam semesta barunya. Perlahan namun pasti rencana Xin Yu berjalan dengan sangat lancar. Ia pun telah berhasil menciptakan dunia panah dalam alam semestanya. Hukum waktu juga telah dirinya sempurnakan. Tidak lupa Xin Yu kembali melakukan pemeriksaan karena takutnya ada kesalahan. Xin Yu berjuang dengan begitu keras karena semua ini demi anak mereka, keturunan Hao Fei dan juga keturunan He Yu. Setelah semua persiapannya selesai, Xin Yu akan kembali menantang para Raja Dewa. Sedangkan untuk Lier sendiri tengah menyempurnakan 2 air mata jiwa. Perlahan namun pasti dirinya mulai mengalami kemajuan, di mana akhirnya Lier berhasil merasakan kekuatan dari Dewi Kehidupan. Hanya saja 9.000 tahun sudah berlalu. Namun anak mereka belum kunjung menunjukkan perubahan. Xin Yu menenangkannya karena anak mereka tumbuh secara perlahan-lahan. Xin Yu pun mengajak Lier untuk keluar karena dia ingin membicarakan hal yang penting. Bahkan dia mengundang Jianglan dan yang lainnya. Mereka pun penasaran apa yang ingin Xin Yu katakan. Hao Fei pun terkejut karena perut Lier sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. He Yu mengingatkan Hao Fei untuk mencari istri juga. Di sini Xin Yu memberitahu kalau dia memiliki satu titik koneksi antara alam semesta dan dunia dewa. Tingkat pertama dunia fana sudah berhasil dirinya selesaikan, yang bisa menjadi jembatan menuju alam dewa atau ke tempat lainnya.
Tidak ada batasan yang Xin Yu gunakan pada jembatan tersebut. Ini membuat mereka senang karena jika bosan di sini, mereka dapat pergi ke alam dewa untuk bisa menantang orang-orang dari kota Leva. Tapi jembatan itu hanya dapat membawa mereka pergi saja. Sedangkan orang-orang dari alam dewa tidak akan dapat masuk kemari tanpa seizin Xin Yu. Xin Yu meminta Paman Lan untuk menemaninya ke alam dewa. Lier berencana untuk ikut, tapi Xin Yu tidak bisa membawanya dulu. Karena pedang yang diberikan kepada Lier akan menimbulkan fenomena yang dapat dirasakan oleh para Raja Dewa. Xin Yu berjanji di perjalanan selanjutnya dia akan kembali membawa Lier. Saat itu jugalah Xin Yu ingin menunjukkan keberadaannya kepada Raja Dewa. Xin berpindah ke sebuah rawa di mana Xin Yu dan Jianglan memilih untuk pergi kemari, supaya Xin Yu bisa memasang lorong pertama yang berada di sebelah Gunung Suan King. Tempat ini cukup berbahaya, bahkan para dewa kesulitan untuk bisa kemari. Jadi saluran pertama akan sangat aman jika ditempatkan di sini. Hanya saja Xin Yu dapat merasakan kehadiran para dewa yang bersembunyi di dalam laut dan juga pegunungan di sekitaran tempat itu. Jianglan tidak menduga Xin Yu dapat menemukan persembunyian para dewa itu. Di sini Xin Yu mulai memasang saluran pertamanya. Setelah itu dia juga berencana untuk membuat 3 saluran pada alam dewa. Selain itu dirinya juga akan meletakkan beberapa saluran pada ketiga alam. Xin Yu dan Paman Lan kembali melakukan perjalanan. Kita lalu dibawa ke dunia panah di mana terlihat dengan begitu jelas kalau ada begitu banyak manusia yang berjatuhan. Dan semua ini merupakan anggota dari keluarga Xin. Melihat apa yang terjadi tentu saja mengejutkan Xin Yu dan juga Paman Lan. Melihat kondisi mereka, Paman Lan tahu ada jejak pencari jiwa yang tertinggal. Ini merupakan tongkat guntur. Xin Yu yakin kalau semua ini adalah ulah dari Zhou Xian. Xin Yu merasa kalau ini adalah waktunya dia menantang para Raja Dewa. Xin Yu berpindah ke tempat Zhou Xian berada, di mana dia sepertinya telah mengutus bawahannya untuk melakukan penyerangan kepada keluarga Xin. Namun tidak ada satupun informasi yang dia dapatkan. Zhou Xian pun penasaran di manakah Xin Yu berada. Sesaat kemudian muncullah sebuah fenomena yang menandakan lahirnya harta Hongmen Limbao kelas 1. Sudah cukup lama mereka tidak melihat hal itu, dan ini tentu saja merupakan kehadiran dari Xin Yu. Sesaat kemudian, kedua paman Zhou Xian datang, yakni Zhao Ran dan Zhao Tong. Mereka meminta kakaknya untuk segera bertindak. Namun sesaat kemudian muncullah Zhao Yuanlian, Raja Iblis Guntur, yang juga merupakan paman dari Zhou Xian. Kini keempat saudara itu telah berkumpul yang membuat Zhao Hao begitu senang. Tujuan mereka sama, yakni memberikan hukuman kepada Xin Yu. Mereka semua sudah tahu kalau Xin Yu muncul di laut arah timur, dan fenomena aneh tadi pasti adalah ulahnya. Zhao kesal karena Xin Yu seakan-akan tidak menganggap serius keluarga Zhao-nya, karena memperlihatkan keberadaannya dengan begitu jelas di dekat tempat mereka. Perjalanan pun langsung saja mereka lakukan untuk menemui Xin Yu. Kita pun diperlihatkan kepada para Raja Dewa yang telah melakukan pengepungan kepada Xin Yu. Kini 8 Raja Dewa telah berkumpul. Dia tidaklah menduga kalau kedatangan mereka kemari langsung diketahui oleh para Raja Dewa. Selain itu, mereka semua sudah mengetahui mengenai kehamilan dari Jianglan. Yusa pun memberikan selamat kepada mereka, dan dengan begini Jiang Fan tidaklah dapat memisahkan Xin Yu dan Jiang Li. Zhou Xian ingin bertindak namun segera ditahan oleh ayahnya. Zhao Tong pun akan dirinya utus untuk melakukan penyerangan kepada Xin Yu. Terlebih lagi, Zhao tidak ada niatan untuk membiarkan Xin Yu kabur lagi. Dia meminta Xin Yu untuk mengembalikan Jiang Li. Tapi Xin Yu tidak akan melakukan hal itu kepadanya. Tapi Xin Yu tidak akan pernah menuruti perkataannya. Bahkan serangannya itu sudah mudah Xin Yu hancurkan. Yusa sadar betul kalau keluarga Zhao ingin menyerang Xin Yu secara bersamaan. Padahal Lei Fetianju tidak akan pernah berbuat seperti itu. Alhasil, Joranlah yang akan bertugas sendiri. Dengan percaya diri, dia berjanji akan membuat Xin Yu menjadi abu. Xin Yu sama sekali tidaklah takut. Dia meminta suaminya untuk waspada karena dia juga merupakan Raja Dewa.
Xin Yu paham dan dia langsung memperlihatkan sarung tangan barunya yang merupakan harta Hongmen Limbao kelas 2. Joran memperlihatkan pedangnya yang juga merupakan Hongmen Limbao kelas 2. Dia meminta Xin Yu untuk menggunakan tombaknya. Tapi bagi Xin Yu, sarung tangannya saja sudah lebih daripada cukup untuk mengalahkannya. Kesal karena diremehkan, Joran langsung saja melancarkan serangan. Dia menyombongkan dirinya yang telah menguasai hukum ruang angkasa. Jadi dia bisa menjamin Xin Yu tidak akan dapat lepas dari penjaga petir yang dirinya ciptakan. Hanya saja Joran terlalu percaya diri karena tidak ada satupun penghalang yang bisa menghentikan Xin Yu. Serangan balasan langsung saja dia lancarkan yang membuat Joran terluka. Tidak hanya itu saja, Xin Yu menggunakan kekuatan ruangnya untuk bisa menyerang Joran secara terus-menerus. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau sejak awal Xin Yu begitu mendominasi. Bahkan meskipun Joran berusaha untuk bertahan, tetapi semua itu dapat dia hancurkan dengan mudah. Xin Yu benar-benar sangatlah mendominasi. Joran bukannya tanpa perlawanan, tapi lawannya adalah Xin Yu yang memiliki begitu banyak trik. Bahkan dengan hanya menggunakan sarung tangannya saja, Joran dibuat tidak berkutik dan bahkan harus melukai tubuhnya dari dalam. 雪花手套足矣。 Lo Fan begitu terpukau akan kemampuan Xin Yu yang bisa berteleportasi dengan mudah dan juga mengalahkan Raja Dewa. Xin Yu berterima kasih atas pujiannya, tapi bagi Xin Yu, Joran itu terlalu lemah untuk dia hadapi. Perkataannya pun membuat Yusa tertawa. Joran meminta izin kepada ayahnya agar dapat melawan Xin Yu lagi. Namun Zhou Yuanlian tidak akan mengizinkannya karena kekuatan Xin Yu terlalu kuat. Kini adalah giliran dari Zhao Tong yang akan bertarung dengan Xin Yu. Dia pun mengeluarkan Hongmen Limbao miliknya. Zhao Ho menenangkan Joran karena barusan Xin Yu hanya menang dengan cara licik saja. Kembali ke sisi Xin Yu yang langsung saja diserang oleh Zhao Tong. Serangannya sangatlah cepat namun masihlah mampu Xin Yu imbangi. Hingga Xin Yu pun harus terkena serangan yang langsung saja membuatnya masuk ke dalam sebuah domain. Dia mengakui kalau lawannya kali ini memiliki serangan yang kuat. Tapi bukan berarti Xin Yu akan kalah di sini. Xin Yu harus mengatasi pergerakan cepat yang dimiliki oleh Zhao Tong. Ia ribuan kali lebih cepat darinya. Bahkan teleportasi Xin Yu pun dapat dia kejar. Xin Yu mencoba untuk mencari celah dalam pertarungan itu. Tapi Zhao Tong tidak niatan untuk memberikan Xin Yu waktu. Jadi dia ini langsung saja menciptakan sebuah serangan untuk dapat menghabisinya. Xin Yu sudah menunggu hal itu dan dia langsung saja menggunakan kekuatan hukum waktunya untuk bisa mengimbangi semua pergerakan dari Zhao Tong. Bahkan ini tidak hanya mengimbanginya saja, namun Xin Yu jauh lebih cepat. Hal ini tentu saja membuat Zhao Tong kebingungan karena bagaimana bisa Xin Yu bergerak secepat itu. Walaupun begitu, Zhao Tong yang memiliki harga diri tinggi masihlah meremehkannya. Alhasil adu seram pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Xin Yu masihlah mendominasi. Seberapa keras pun Zhao Tong berusaha, dia tetap terkejar. Hingga puncaknya mereka berdua pun saling beradu serangan satu sama lain. Akan tetapi hal ini masihlah berimbang. Tidak ingin membuang begitu banyak waktu, Xin Yu pun menggunakan klonnya untuk dapat menahan pergerakan dari Zhao Tong. Es miliknya pun seketika saja membekukan Zhao Tong, tapi dia masih bisa membebaskan dirinya. Ini sudah lebih daripada cukup bagi Xin Yu untuk dapat menyerang Zhao Tong. Pada akhirnya ia tidak dapat lagi menghindari semua serangan Xin Yu dan harus menerima serangan bertubi-tubi darinya. Zhao Tong pun keluar dari domainnya sendiri dengan kondisi yang tak baik-baik saja. Melihat energi ekstrim yang Xin Yu gunakan mengejutkan Tang Lan. Xin Yu pun keluar bersama klonnya. Yosian sungguh tidak menduga bagaimana cara Xin Yu mengalahkan Raja Dewa. Padahal itu masih berada di tingkat dewa biasa. Zhao Yuanlin pun tiba-tiba saja melancarkan serangan, namun Xin Yu dilindungi oleh Lo Fan karena sangat tidak etis menyerang secara tiba-tiba. Xin Yu berterima kasih akan bantuannya, tapi dia itu ingin menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Zhao.
Dia penasaran apakah keluarga Zhao ini terlalu takut kepadanya. Yosian pun kesal dan meminta pamannya untuk bertindak yang membuat Tise tertawa. Pasalnya Yosian teruslah ngebacot. Apakah dia itu tidak diajari oleh Levi Tianjun tentang hierarki? Zhao pun meminta putranya untuk mundur. Dia meminta Jiang Fan untuk mengambil tindakan karena bagaimanapun Jiang Li adalah putrinya. Jiang Fan pun mengajak putrinya untuk kembali bersama mereka. Namun Li'er menolak yang membuat Jiang Fan kesal. Tapi Xin Yu tidak akan membiarkannya untuk menyentuh Li'er. Alhasil Jiang Fan pun menjadi murka karena bagaimanapun dia telah membawa putrinya. Xin Yu meminta Li'er untuk kembali pulang dulu, sedangkan dirinya akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini. Jiang Li paham dan memutuskan untuk pergi. Lagi dan lagi, Jiang Fan tidak akan dapat merasakan keberadaan putrinya. Xin Yu pun tertawa karena Jiang Fan tidak ada hak untuk mencari Li'er, karena dia itu sudah sering mengabaikan putrinya sendiri. Bahkan dia tidaklah mempedulikan perasaan Li'er ketika dijodohkan dengan Josian. Selain itu dia bertanya apakah Josian itu mencintai Li'er dengan sungguh-sungguh atau hanya ingin menuruti keegoisannya saja. Xin Yu bosan kepada mereka karena sang ayah hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pernikahan putrinya sendiri. Sedangkan calon suaminya itu hanya ingin menjadi Raja Dewa. Jadi merupakan keputusan yang tepat bagi Xin Yu membawa Li'er pergi bersamanya. Dan sekarang Li'er telah menjadi istrinya. Siapapun yang berani mengganggu mereka, maka Xin Yu akan mengatasinya. Bahkan dia menantang Jiang Fan untuk bertarung dengannya. 你要干什么？轮不到你来说话。宇哥，你愿意为他舍弃一切？你置女儿的幸福于不？丽儿是我的妻子，奋战，我也奉陪到底。 Tantangan Xin Yu kepada Jiang Fan seketika saja membuat situasi menjadi hening. Bagi Zhao Hao, bertarung 1 lawan 1 dengan Xin Yu bukanlah pilihan yang tepat. Bahkan Zhao Tong dia kalahkan dengan menggunakan klon saja. Andai saja Xin Yu kembali menggunakan tongkatnya, maka bukan tidak mungkin mereka kesulitan untuk menghentikannya. Zhao tidak menduga Xin Yu akan menjadi sekuat ini. Jiang Fan mencoba melihat situasi apakah para Raja Dewa lainnya akan membantu atau tidak. Sejak awal, Hisu sudah menduga Xin Yu merupakan sosok yang luar biasa. Sejauh ini, rencana Xin Yu berjalan dengan lancar. Dia pun memancing amarah Zhao Hao untuk bisa menyerangnya. Alhasil, dia pun mengajak Jiang Fan untuk bersama agar dapat mengalahkan Xin Yu. Tapi Jiang Fan agak malu karena para Raja Dewa justru bergabung menghadapi dewa biasa. Zhao tidaklah memperdulikan hal itu karena jika Xin Yu dibiarkan, dia akan menjadi masalah yang besar. Alhasil, sebuah serangan pun mulai dia ciptakan, begitu pula dengan Jiang Fan. Mereka menggunakan alasan yang dulu untuk menghukum Xin Yu. Jadi, atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada Jiang Li, maka hari ini mereka akan menghabisinya. Tapi serang mereka dengan mudah dilenyapkan oleh Luo Fan. Dia begitu kesal karena mereka ingin mengulang kembali kejadian Dewi Kehidupan. Luo Fan sangat kesal karena kala itu 8 dewa menyerang Zhao Xiumei. Ia bahkan tidak sempat datang untuk melindunginya. Jadi pada hari ini dia tidak akan membiarkan Xin Yu dilukai. Luo Fan pun menggunakan kekuatan yang begitu besar, di mana seketika saja waktu terhenti. Bahkan para Raja Dewa tidaklah dapat bergerak di bawah kendali kekuatannya. Alhasil, para Raja Dewa menggunakan garis keturunan yang digabungkan dengan harta klan demi bisa menghancurkan domain Luo Fan. Dia memuji tindakan yang mereka lakukan. 我在这里，让圣皇也无法赢。 Tapi jika salah satu dari mereka berurusan dengan dirinya, maka bukan tidak mungkin Luo Fan bisa menghabisi mereka dengan mudah. Situasi pun benar-benar menjadi begitu tegang, bahkan membuat Zhao Hao marah. Luo Fan tidaklah mempermasalahkan mereka jika ingin melawan Xin Yu satu persatu. Tapi jika sampai menyerang secara berkelompok, maka Luo Fan akan bertindak. Ia mempersilahkan siapapun untuk mencobanya. Sebenarnya Xin Yu cukup percaya diri bisa bertarung menghadapi mereka semua. Namun Luo Fan memintanya untuk tidak ceroboh, karena 8 dewa memiliki harta klan yang berbahaya. Bahkan kala itu Dewi Kehidupan tidak dapat berbuat apa-apa.
Namun bagi Shinyu, kekuatan kosmiknya tidaklah terpengaruh oleh hal tersebut. Lovan mengajak Shinyu untuk bergabung dengan Laut Sura. Dengan begitulah dirinya menjamin tidak akan ada yang berani berurusan dengannya. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Namun Shinyu akan memikirkan hal ini dulu. Berhubung tidak ada yang bertarung menghadapinya, Shinyu memilih untuk kembali pergi. Begitu pula dengan Lovan dan beberapa raja dewa lainnya. Jauh tidak menduga, aturan dunia dewa kembali berubah. Yang mana seharusnya dewa biasa tidak akan berkutik di hadapan raja dewa. Sinnoh berpindah ke tempat Shinyu, di mana hari demi hari terus berlalu. Sesaat kemudian mulailah terjadi di mana semua itu berasal dari Jiangli. Kekuatan air mata jiwa perlahan-lahan mulai terkumpul ke satu titik. Hingga sesaat kemudian dua air mata jiwa bersatu kembali. Ini seketika saja membuat Jiangli masuk ke dalam sebuah tempat, yang mana Zhou Xiumei telah menunggu kedatangannya. Sejak awal dia sudah yakin kalau mereka akan kembali bertemu. Jiangli tentu saja sangat senang dengan kemunculan bibinya. Tujuan dia membawa Jiangli kemari adalah untuk mengajarinya hukum ruang angkasa miliknya. Dia akan memberikan semua itu kepada Jiangli. Dengan senang hati, Lier pun menerima semua itu. Alhasil, kekuatan Dewi Kehidupan pun mulai masuk ke dalam tubuh Jiangli. Hal ini tidak terjadi di dalam ruangan itu saja, namun di sisi luar, kejadian hal yang sama juga telah terjadi. Shinyu dan yang lainnya pun merasakan energi yang begitu besar memasuki tempat Lier. Lier. Hingga sebuah ledakan besar pun muncul, dan ini adalah ledakan dari Dewi Kehidupan. Vitalitas yang melonjak itu juga telah mengejutkan Jianglan. Shinyu bergegas masuk untuk melihat keadaan istrinya, di mana kelopak bunga yang menutupi Lier pun telah mekar sempurna. Tidak hanya itu saja, kekuatan Lier juga telah meningkat, karena bagaimanapun sekarang dirinya merupakan Dewa Kehidupan. Pakaian Zhou Xiumei juga telah dikenakan oleh Lier. Dengan begini, Lier pun mendapatkan skin barunya. Tentu saja dia juga telah menjadi seorang Raja Dewa. Shinyu begitu terpukau akan penampilan baru Lier. Bahkan dia sampai tidak berkata-kata dan langsung saja memeluk manja istrinya. Lier memberitahu kalau dirinya bertemu dengan bibinya dan telah membantu dirinya memahami hukum ruang angkasa. Kabar ini tentu saja mengejutkan Shinyu. Ia langsung saja membawa Lier untuk bertemu dengan Paman Lan. Melihat penampilan baru Lier mengingatkan dirinya kepada Zhou Xiumei. Dia tidak menduga Lier akan menjadi Dewa Kehidupan. Jiangli pun memberitahu pertemuannya dengan Zhou Xiumei dan apa saja yang telah dia lakukan untuk membantunya. Jiwanya juga telah menyatu dengan air mata jiwa. Mendengar hal ini tentu saja membuat Jianglan senang. Ia bahkan sampai meneteskan air mata. Dia lalu menanyakan tindakan apa yang akan Shinyu ambil, karena sekarang Jiangli sudah bertambah kuat. Bagi Shinyu, setidaknya kekuatan mereka saat ini sebanding dengan 8 Raja Dewa. Tapi Shinyu ingin kemenangan mutlak. Sebelum anak mereka lahir, hal itu pasti akan mempengaruhi moral para Raja Dewa dan mengganggu mereka bersatu. Jadi Shinyu akan memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan Yifang. Jika dia tahu Lier mewarisi jubah Zhou Xiumei, maka Yifang pasti akan membantu mereka. Setelah anaknya lahir, maka mereka akan memulai penyerangan ke kota Laifa. Shinyu berpindah ke kota Laifa, di mana sebuah fenomena aneh telah terjadi di alam dewa. Ini merupakan tanda lahirnya Raja Dewa baru, tapi mereka belum tahu siapakah dia. Berdasarkan asalnya, ini merupakan jejak di mana Shinyu menghilang. Yoshian menjadi panik karena jika Shinyu menjadi Raja Dewa, maka hal itu akan menjadi ancaman besar baginya. Mereka pun berkumpul bersama para Raja Dewa lainnya untuk membahas siapa Raja Dewa baru. Tidak ada satupun jejak yang dewa itu ciptakan, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah itu Shinyu atau bukan. Bagi Zhao Hao, ini pasti bukanlah Shinyu, tapi bisa saja Raja Dewa ini berasal dari aliansinya. Alhasil, para Raja Dewa pun terus dibuat kebingungan.
Mereka mencoba untuk tidak memikirkan siapakah Raja Dewa baru itu, karena yang lebih penting adalah menemukan keberadaan Xin Yu. Jiang Fan memohon untuk tidak melibatkan putrinya dalam masalah Xin Yu, sedangkan Huang Fu dan beberapa Raja Dewa lainnya memilih untuk pergi saja. 新晋神王究竟是谁？诸位，新晋神王是秦羽一派，必须得抓紧时间铲除掉。作为其父，自当严惩。 Sino berpindah kepada Xin Yu dan juga Li Er yang tengah melakukan perjalanan. Sepertinya mereka itu berencana untuk bertemu dengan Yi Feng. Tempat ini sangatlah sulit untuk dapat ditemukan, bahkan oleh para Raja Dewa sekalipun. Hingga sesaat kemudian, Xin Yu dan juga Li Er telah tiba di tempat ini. Xin Yu menjelaskan kepadanya kalau hutan bambu di sana merupakan Hongmen Lingbao. Xin Yu pun memperkenalkan dirinya dan juga Jiang Li. Tujuan mereka kemari adalah mengunjungi Yi Feng. Dirinya berharap mereka dapat bertemu. Sesaat kemudian, Yi Feng pun datang untuk menemui mereka. Yi Feng ternyata mengenali Jiang Li dan sudah cukup lama mereka tidaklah bertemu. Jiang Li berterima kasih kepadanya karena sebelumnya paman Yi Feng telah menyelamatkan Xin Yu. Selain itu, berkat dua air mata jiwa yang diberikan oleh Zhao Sumei telah membantu dirinya mencapai Raja Dewa. Yi Feng senang karena Jiang Li telah mendapatkan suami yang baik. Dia pun mempersilahkan mereka untuk mengikutinya. Hanya saja Yi Feng meminta mereka untuk berhati-hati, karena 8 dewa besar tidak akan membiarkan kekuatan baru muncul. Sejak lahirnya Xiao Yu Tianjun, kebangkitan Askenden bagi 8 dewa besar merupakan hal yang terlalu menakutkan. Bahkan 8 dewa besar juga menjaga perdamaian di antara mereka sendiri. Namun kedamaian itu terganggu ketika tanda-tanda lahirnya kekuatan Askenden keempat muncul. 8 dewa tidak segan-segan menghabisi Zhao Sumei karena dianggap sebagai sosok yang akan berbahaya bagi 8 Raja Dewa. Yi Feng bersama yang lainnya mencoba membela Zhao Sumei. Namun semua itu gagal dan hanya Yi Feng saja yang selamat. Sebenarnya Yi Feng sudah merasakan kehadiran Xin Yu ketika dia kembali bertemu dengan 8 Raja Dewa. Hanya saja dia memintanya untuk tidak bertindak gegabah. 自逍遥天尊出世，飞升者势力诞生的迹象，和平。当勉强捡了一条性命。一封神王。 Namun tujuan Xin Yu kemari justru ingin menantang 8 Raja Dewa. Yi Feng menyarankan dia untuk bergabung dengan Luo Fan, karena dalam begitulah 8 dewa akan takut kepadanya. Ia peduli kepada Xin Yu karena mereka sesama Askenden. Tapi meskipun begitu, Xin Yu tetap pada keputusan awalnya. Dia berharap Yi Feng dapat membantu mereka. Semua ini Xin Yu lakukan bukanlah karena keinginan egoisnya, namun untuk keturunannya, teman-temannya, dan juga keluarganya supaya bisa hidup dengan bebas. Tapi Yi Feng tidaklah puas akan perkataannya, karena bagaimanapun kematian Zhao Sumei sudah menjadi bukti nyata kalau kebebasan yang ingin dia capai merupakan hal yang sulit. Tapi dia yakin kalau Xin Yu tidak akan mendengarkannya. Dia menyarankan untuk berhati-hati terhadap kekuatan harta klan dari 8 dewa besar, karena hal itu di luar batas kemampuan Xin Yu. Kini situasi pun mulai menjadi kacau karena Xin Yu tidaklah menduga Yi Feng akan menolak permintaannya. Selain itu, di sini Raja Dewa sudah menemukan keberadaan mereka. Lier pun mengajak Xin Yu untuk kembali pulang. Namun Xin Yu ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan kepadanya. Saat jugalah Zhao datang dengan menggunakan retakan ruang agar bisa memasuki tempat ini. Begitu pula dengan Jiang Fan. Yang datang tidak hanya mereka berdua saja, namun ternyata para Raja Dewa lainnya juga telah kemari. Kini keenam Raja Dewa telah berkumpul. Di sini, Xin Yu meminta Jiang Li untuk pergi lebih dahulu jika situasi menjadi kacau. Namun kini, Jiang Li begitu percaya diri dengan kemampuan barunya. Xin Yu bertanya-tanya mengenai tujuan mereka kemari. Zhao mengakui kalau Xin Yu merupakan sosok yang sangatlah berbakat. Tapi dia sudah tidaklah memiliki masa depan lagi karena semua ini akan berakhir di sini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.